Pikiran melayang mau pergi di mana? Pikiran melayang mau cepat dimonetisasi. Ada yang bertanya, apa yang duluan mau Kana bikin nih? Upload video banyak-banyak ataupun daftar Google AdSense? Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya Ernestine Official, dan pada kali ini kita tidak akan mempromosikan channel, kita tidak akan mencari sahabat baru. Sebaliknya kita akan menambahkan sedikit lagi pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan YouTuber pemula ataupun kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh YouTuber pemula. Dan kemarin saya ada post di bagian community saya, ini dia. Saya minta kamu pendapat antara kedua hal ini, mana satu yang ingin saya bahaskan. Dan yang pertama yaitu penyebab channel kita di-ban, dan yang kedua adalah antara kesalahan YouTuber pemula. Oke, sebenarnya kedua ini adalah sangat penting, dan apabila saya melihat di komen-komen, ramai di antara mereka yang mau untuk saya bahaskan keduanya sekali. Banyak yang telah vote antara kesalahan YouTuber pemula. Oke, baiklah. Saya akan membahaskan itu pada hari ini, dan penyebab channel di-ban saya akan bahaskan nanti. Kenapa saya berniat sangat untuk berkongsi dengan kamu tentang ini semua? Karena semuanya saya sudah pernah alami sebelum ini, dan apapun yang saya sudah pernah alami, saya tidak mahu itu akan terjadi kepada kamu semua. Oke. Jika sekiranya kamu berkenaan dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan, kamu simpan di dalam otak kamu dan coba perbaiki jika sekiranya kamu melakukan hal itu. Pada kali ini saya akan berkongsi kepada kamu sama seperti di dalam tajuk, yaitu 12 kesalahan YouTuber pemula. Oke. Sebenarnya sebelum saya bikin video, saya ada pergi tengok perkongsian daripada YouTuber yang sudah terkenal, dan ternyata apapun yang saya sudah seneraikan, dorang juga menyebutkan hal yang sama. Jadi saya tidak segan untuk berkongsi kepada kamu kesalahan-kesalahan para YouTuber. Sebab saya tahu seorang content creator yang baru saja membangun channel ini, mereka memang semangat dorang berkobar-kobar. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui kesalahan-kesalahan YouTuber pemula, dan semoga kamu tidak melakukan hal yang akan saya sebutkan. Kesalahan pertama yang sering kali dilakukan oleh YouTuber pemula ini adalah mereka tidak melihat lens kamera. Jangan kamu ikut macam saya. Sebenarnya kalau saya suka tengok muka saya sendiri. Jadi sepatutnya saya tengok di lens kamera, tetapi disebabkan saya suka tengok video saya sendiri, saya suka tengok saya punya diri sendiri bercakap, jadi saya terpaksa tengok di sana. Tapi juga saya menonton di arah kamera. Jadi banyak di antara YouTuber pemula yang apabila mereka berbicara di depan kamera, mereka akan kalau itu dilakukan untuk video yang pertama kali diupload, itu saya tidak heran. Sebab itu memanglah wajar kan, kita masih malu-malu, kita masih tidak ada keyakinan diri dan sebagainya. Jadi bermula daripada sekarang, kamu biasakan diri kamu untuk pada lens kamera. Kita kena ada komunikasi dengan para penonton. Kita kena ada interaksi dengan viewers. Oke? Jadi itulah salah satu kesalahan yang sering kali dilakukan oleh YouTuber pemula. Kadang tengok begini, kadang begini, tidak fokus dengan kamera. Oke? Jadi kamu tahu sudah kan, kita kena tengok lens kamera. Itu yang pertama, itu kesalahan pertama. Dan yang kedua, kesalahan YouTuber pemula adalah melakukan komen spam. Nah, sejak akhir-akhir ini saya nampak di sana grup, bukan sahaja grup saya sendiri, tetapi grup-grup di tempat lain dan di komen-komen lain, bahkan di komen saya sendiri pun banyak yang melakukan komentar spam. Saya jelaskan kamu di sini. Komentar spam ini adalah mereka yang mendatangi channel kita, kemudian dorang berkomentar, saya sudah tonton, di subs balik. Terus jom saling support, sub-posab, terus amanah lah, sudah padam si merah lah, dan sebagainya. Banyak, ataupun sikarap. Sebenarnya kamu cakap begitu itu
itulah komentar spam. Walaupun dia tidak termasuk di ruangan spam, tetapi apabila kita berkomentar di sebuah channel, kita kena berkomentar sesuai dengan konten. Sebab tanpa kita cakap, minta di-subscribe balik, saya pasti semua YouTuber pemula, mereka sudah paham apa maksud kita pergi berkomentar di channel dorang. So, hati-hati dengan komentar kamu yang berbunyi saling support. Secara jujurnya, apabila kamu pergi berkomentar di channel saya seperti itu, saya memang akan remove terus. Sebab itu merosakkan channel kamu. Sebenarnya, apabila kamu melakukan hal seperti itu, bukan sahaja membahayakan channel kamu sendiri, tetapi akan membahayakan channel orang lain. Oke, saya ambil contoh. Macam nih. Saya ambil nama si Petrus Pati sebab saya tahu dia seorang yang positif. Contohnya, si Petrus Pati, dia tengok saya punya video, dia berkomentar memang sesuai dengan isi kandungan video saya. Tetapi apabila dia pergi berkunjung di channel lain, ini contoh apabila dia pergi berkunjung di channel lain, kemudian dia melakukan sub-sub, contohnya saling support, ataupun mampir di channel saya, jika sekiranya dia melakukan hal itu di berbagai channel, apabila YouTube mengetahui ataupun apabila pihak YouTube mengesan dia melakukan hal seperti itu di channel-channel lain, dia akan memberikan dampak yang buruk di channel saya juga. Walaupun dia menonton video saya dan berkomentar sesuai dengan konten, itu juga akan membahayakan channel saya. Bukan sahaja channel orang lain yang dia pergi sub for sub. Jadi, kamu paham di sini, jadi bermula daripada sekarang ini, apabila kamu pergi mendatangi channel orang lain, jangan pernah berkata saling subscribe, sudah si kara, padam si tombol, apalah semua yang bentuk-bentuk yang mau di subscribe balik. Sebaliknya, bermula daripada sekarang ini kamu pikirkan apa konten yang menarik, supaya tanpa kamu suruh sekalipun, kalau dorang nampak video kamu menarik, kalau dorang nampak video kamu berkualitas ataupun bermanfaat, akan ramai subscriber dan akan ramai viewers di luar sana yang akan berkunjung di channel kamu. Jadi jangan melakukan komentar spam seperti tadi itu, oke? Jadi kamu tahu kan apa akibat dia, itu yang kedua, baru kedua sudah berapa menit. Yang ketiga adalah meletakkan tajuk yang membingungkan ataupun hanya kamu sendiri yang paham. Contohnya, kamu sudah siap bikin video, terus kamu mau upload. Ketika kamu mau upload video, kamu letakkan diri kamu di posisi seorang penonton. Contohlah, kita pikirkan sahaja. Kita letakkan tajuk di sana, bikin satu tajuk. Resepi ikan masin bikin ketagi. Nah, pikirkan, tidak mungkin orang lain akan menaip ataupun tidak mungkin orang-orang yang cari resep ikan masin itu orang cakap yang ikan masin bikin ketagi. Itu artinya hanya kamu sendiri sahaja yang paham dengan tajuk kamu punya video. Contohnya kalau kamu tulis, saya coba masak bosou. Tidak mungkin orang akan type seperti itu. Sebaliknya kamu letakkan di sana resepi memasak bosou. Begitulah contoh. Jadi kamu pikirkanlah sendiri. Itu antara kesalahan YouTuber pemula. Dorang suka hati saja bikin tajuk yang bikin bingung. Takkan kita kasih upload video untuk diri sendiri saja yang paham kan? Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah tidak konsisten upload video. Nah, ini sudah sering kali, sudah berulang kali saya cakap, kamu kena konsisten upload video. Oke, contohnya begini. Di awal kita membangun channel kita, saya pasti dalam masa 1 hari pun kita mampu membuat video 5 hingga 6 video dalam masa 1 hari. Karena kita dipenuhi dengan ide-ide yang sudah kita simpan dari dulu dan akhirnya kita terbikinlah video tersebut. Dan di sana dalam masa 1 hari itu kita upload terus 5 video. Dengan cara begitu mungkin ada yang berpikir, ramai yang akan pergi tengok, ramai yang akan pergi subscribe. Jangan berpikir seperti itu. Sebab saya sudah pernah mengalami hal seperti ini. Pada awalnya kita beria-ia, upload sana-sini, upload yang banyaklah video. Tetapi besok kita ketandusan pikiran. Kita tidak tahu apalagi konten yang kita mau upload. Jadi di sana, jika sekiranya di awal kamu membina channel dan ketika kamu sudah membuat
5 video, sekurang-kurangnya kalau kamu tahu memang kamu akan ketandusan pikiran, dalam 1 minggu tuh sekurang-kurangnya 1 video kamu, supaya subscriber kamu pun tidak merasakan kehilangan kamu. Kalau misal kata di awal saja kita beria-ia, terus berbulan-bulan baru kasih upload video, itu kamu akan kehilangan sahabat di dunia YouTube. Jadi di sini kamu kena konsisten upload video. Kesalahan YouTuber di sini itulah yang saya cakap tadi. Pada awalnya saja dorang banyak upload video. Jadi yang lain tuh, contohnya 5 tuh, kamu upload yang 1 pada minggu pertama. Kalau dalam masa 1 minggu tuh, 1 video, artinya 5 video tuh kamu sudah cover selama 5 minggu. So, kamu pikirkan itu. Dan seterusnya, yang kelima adalah salah pilih background. Maksud saya di sini, contohnya, kalau kita, bukanlah salah kan, tapi suka hati lah kita mau bikin di mana-mana, tapi sebolehnya, contohnya kalau kita bikin konten, terutama macam saya nih yang bercakap-cakap di depan kamera nih, yang bukan macam kamu, kalau kamu kan memasak ataupun kamu lain-lain lah macam yang ini saya contohkan yang mukbang dan yang saya sedang bercakap sekarang ini. Mungkin sekarang ini saya berada di background saya di hutan-hutan begini, saya rasa agak menarik sedikit daripada tiap hari saya di rumah kan. Jadi kamu kena bijak memilih background supaya penonton-penonton yang menonton video kamu pun sentiasa sejuk mata memandang begitu. Jangan pula kamu bercakap-cakap begini, terus kamu punya background tuh tiba-tiba ditandas lah, kamu punya background tuh di jemuran lah, terus ketirung di sini. Jadi kamu kena bijak memilih background yang paling sesuai. Dan jika sekiranya saya punya background tidak memuaskan hati kamu, saya minta maaf. Oke, seterusnya quantity audio, quantity video, dan pencahayaan. Oke, saya minta maaf, mungkin hari ini saya punya pencahayaan di bahagian sini, dia agak terlalu terang sehingga jadi macam ini, saya minta maaf. Tetapi ini saya mau kongsikan, inilah kesalahan YouTuber pemula. Kadang-kadang apabila ada orang bikin video kan yang lighting dia terlampau tarang sampai yang kamu punya muka pun tidak sudah kena nampak, dan kamu pikirkan sajalah pasal lighting. Kalau pula video, contohnya video kamu sepatutnya apabila kamu save kamu punya video, kamu kena pilih dia punya HD 720 ataupun 1080. Dan berkenaan dengan audio, banyak kali saya pergi tengok video-video orang lain, yalah termasuk saya punya dulu pun sama juga. Dorang punya audio terlalu pelan. Sepatutnya kita bercakap tuh biarlah kuat sedikit. Jangan bagi alasan kamu tidak mempunyai mini mikrofon macam ni, ataupun jangan bagi alasan kamu punya video tidak terang sebab tiada kamera canggih, dan jangan bagi alasan kamu tiada lighting. Kamu gunalah lighting semula jadi, yaitu matahari. Sebenarnya saya sendiri pun ketika saya memulai berblog nih, sampai sekarang ini saya hanya menggunakan satu telepon yang memang sangat tidak canggih. Jadi bermula daripada sekarang ini, kamu kasih kuat sound kamu supaya itu ialah lebih menarik. Jika sekiranya kamu punya suara pelan, secara pribadi saya kurang berminat yang macam tuh. Oke, itulah kesalahan YouTuber pemula. Dorang tidak memperhatikan yang itu. Oke, seterusnya background music ataupun music latar. Contohnya saya bercakap-cakap begini kan, terus saya letakkan music latar. Terkadang ada segelintir YouTuber pemula yang suka meletakkan musik pada latar video dorang, tetapi dia punya musik lebih kuat daripada suara dia bercakap. Kadang-kadang lebih kuat tuh musik daripada dia bercakap, sampai apa yang dia sampaikan tidak kedengaran. Jadi bermula daripada sekarang ini, kamu kena perhatikan kamu punya suara. Kamu kena pastikan suara kamu lebih kuat daripada background music. Oke, jika sekiranya kamu suka edit video kamu dan kamu guna headset ataupun earphone, apabila kamu sudah selesai mengedit, kamu tanggalkan earphone kamu ataupun kamu tanggalkan kamu punya headset, kemudian
kamu baru dengar. Sebab kadang-kadang apabila kita dengar audio kita kan, kalau kita dengar audio kita pakai headset tuh kan, macam balance tuh, macam yang sama sejak kedengaran, macam yang suara kita lebih kuat daripada musik. Tetapi apabila kita menanggalkan earphone kita, apabila kita buka kita punya headset tuh kan, sebenarnya itu back sound dia hampir sama kuat dengan kita bercakap. Jadi kita kena ambil tahu di sini pasal nih back sound music kita kena pelankan. Pastikan 90% suara kita lebih kuat daripada to back sound, oke? Itu kesalahan pemula. Yang lainnya, oke? Seterusnya, ada semangat di YouTube, oke? Ada beberapa YouTuber pemula yang saya nampak apabila dorang bercakap di depan kamera macam tiada keyakinan. Kita berbicara di depan kamera, kita kena yakinkan diri kita. Kita mesti menunjukkan orang lain bahwa kita bersemangat ketika membuat video. Jika sekiranya alasan kamu malu-malu, kamu latihlah diri kamu untuk biasa berbicara di depan kamera. Dan kamu kena tunjukkan kalau kamu bersemangat bikin konten. Sebab jika sekiranya, contohnya kita tengok, saya pribadi apabila saya tengok video yang macam tiada semangat, saya pun malas tuh mau tengok. Apalagi kalau dia secara dia bersuara sejak yang macam tiada semangat, aduh tolonglah. Mereka tidak menitik beratkan tentang nih semangat ketika membuat video. Sebab beginilah kita kena sentiasa bersemangat, oke? Dan seterusnya, pikiran melayang. Pikiran melayang mau pergi di mana? Pikiran melayang mau cepat dimonetisasi. Nah, kebiasaannya YouTuber pemula ini sering kali dorang bertanyakan kepada saya. Banyak yang pergi DM saya. Ada yang bertanya, apa yang duluan mau kena bikin nih? Upload video banyak-banyak ataupun daftar Google AdSense. Nah, saya bagi tahu kamu di sini, saya bagi kamu jawaban di sini. Kamu upload video kamu sebanyak-banyaknya. Sebab apa gunanya kamu pergi daftar Google AdSense kalau persyaratan pun belum sampai, 1.000 subscriber pun belum sampai, 4.000 jam tayang pun belum sampai. Nah, di sana kamu punya pikiran, di sana sangat kacau sekiranya kalau kamu hanya memikirkan channel kamu dimonetisasi. Kamu memikirkan channel kamu dimonetisasi. Balik-balik itu saja pikiran kamu. Sebaliknya, seperti yang saya cakap tadi, kamu pikirlah, kamu bikin satu konten yang bermanfaat, kamu bikin satu konten yang berkualitas, kamu bikin konten yang menarik perhatian orang ramai. Sebab apabila kamu benar-benar ingin menjadi seorang YouTuber, kamu akan ada ide yang mantap untuk memajukan channel kamu. Jadi kamu nikmati saja proses, sebab tidak ada kejayaan tanpa proses. Pertama, kita kena bangunkan channel kita. Kemudian kita akan upload sekonsisten yang mungkin. Itulah proses dia sebenarnya. Kita tidak akan terus monetisasi begitu. Oke, saya jujur sama kamu. Sebelum ini, saya meluangkan banyak masa untuk dimonetisasi. Sampai tengah malam pun saya bikin video. Dan usaha yang saya lakukan itu menghasilkan saya dimonetisasi pada akhirnya. Jadi jangan terburu-buru untuk kamu dimonetisasi. Banyak di antara kamu yang setelah dimonetisasi akan mengharapkan gaji YouTube. Jangan kamu memikirkan hal seperti itu. Sebab apabila kamu dimonetisasi, memang sangat akan sukar untuk mencari dollar. Oke? Dollar. Oke. So, itulah kesalahan YouTuber pemula. Mereka terlalu obses untuk dimonetisasi. Oke? Dan seterusnya, tiada muka di video. Oke, di sini saya bukanlah apa, tapi ini adalah salah satu kesalahan YouTuber pemula. Banyak di antara diorang yang upload video, ini diorang bikin yang seumpama misteri sampai diorang tidak kasih tayang muka diorang. Saya minta maaf jika sekiranya ada yang terasa, saya bukan mau kasih kanak siapa-siapa, tetapi ini adalah salah satu kesalahan YouTuber pemula. Jika sekiranya kamu tidak mau muka kamu hari-hari karena nampak, setidaknya sekali-sekala kamu selitkan muka kamu pada video supaya itu akan meyakinkan para penonton. Dan saya masih ingat ketika saya mempromosikan channel di promosi part yang ke-7, saya masih ingat sampai sekarang. Dan itulah satu kali saja tuh saya begitu.
Di part yang ketujuh, saya mempromosikan channel tanpa saya tayangkan muka saya. Saya hanya menggunakan suara saya saja. Di sana banyak yang berkomentar. Lagi siok kalau kau kasih tayang muka kau. Dibilang, banyak yang cakap begitu. Jadi, daripada di sana, saya tidak pernah ulang lagi. Sebab saya tahu, apabila kita berbicara di depan kamera, itu akan lebih meyakinkan jika sekiranya kita menggunakan muka kita sendiri. Jadi, inilah kesalahan YouTuber pemula. Mereka tidak mengeluarkan muka dorang di channel dorang. Oke? Dan seterusnya yang ke-11, tidak memakai suara asli. Kenapa saya cakap pasal tidak menggunakan suara asli? Contohnya kita bikin satu tutorial, kemudian kita tahu di sana bahwa muka kita tidak kelihatan kan. Jadi kadang-kadang apabila ada seseorang bikin satu tutorial tuh kan, dorang ubah suara dorang pikasi chipmang ataupun suara dorang yang macam katun-katun punya bah. Kalau tiada muka kita, setidaknya orang akan mengenali suara asli kita. Itulah kita punya ciri khas, supaya jika sekiranya nanti ada orang yang pergi re-upload kita punya video dan apabila kita mendengarkan suara si dia, kita akan otomatis mengenali bahwa itu suara si dia. Ini maksud saya di sini, kita kena gunakan suara asli kita. Jangan pergi kasih chipmang, jangan pergi kasih ubah, jangan pergi kasih jadi dia suara katun. Sebab bukanlah kebanyakan, ada di antara YouTuber pemula yang apabila mungkin dorang tidak mau kena dengar suara dorang ataupun macam mana, dorang akan mengubah dorang punya suara. Jadi tolong dihentikan hal itu. Dan yang paling terakhir, kesalahan YouTuber pemula yang paling terakhir adalah tidak ada kesabaran dan tidak tahu bersyukur. Oke. Kenapa saya cakap begini? Biasanya YouTuber pemula ini apabila sudah memulai bikin channel dan mungkin orang terinspirasi bikin channel ini disebabkan mereka melihat YouTuber yang sudah berjaya. Mungkin dalam pikiran dorang apabila dorang sudah bikin satu video itu, terus dorang akan mendapat ramai penonton. Dan kemudian dorang mengatakan, saya sudah bikin video begini, saya sudah semampu yang dapat saya bikin di video begini, kemudian tiada yang pergi tengok, tiada yang pergi subscribe. Nah, sepatutnya kamu 1, 2, 3 orang pergi subscribe kamu, pergi tengok video kamu bersyukurlah. Kamu kan pemula, semuanya memerlukan proses. Jadi, apa yang saya mau tegaskan di sini, kita kena sentiasa bersabar, sebab tidak semudah yang kita lihat, tidak semudah yang kita pikirkan untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Nah, daripada ke-12 kesalahan YouTuber pemula, semoga kamu tidak tergolong di antara salah satu itu. Dan jika sekiranya ada pendapat kamu lain, kamu bolehlah komen di bawah. Itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Semoga channel Ernestine akan terus-menerus menjadi berkat bagi semua yang memerlukan. Itu sahaja, bye-bye.